Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu pada sore hari ini? Sehat bu? Alhamdulillah sehat semua ya, nggak ada yang sakit ya. Oke. Terima kasih ibu atas kehadirannya pada sore hari ini. Apa hadir semua? Udah dihitung tadi? 20 orang ya? Oke, hadir semua. Terima kasih ya ibu sudah menyempatkan hadir pada pertemuan sore hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada tuan rumah yang menerima kami, yang menerima kita untuk pertemuan di rumahnya. Nah, sebelum kita memulai materi kita pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya Bu ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, ibu-ibu masih pada ingat nggak bulan lalu kita pertemuan membahas tentang apa? Ya, benar. Pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Nah, pesan penting apa Bu yang disampaikan pada bulan lalu? Ada yang bisa menjelaskan kembali? Tidak usah terlalu rinci, nggak apa-apa Bu. Yang penting apa yang ibu ingat dari pertemuan bulan lalu? Oke, silahkan Ibu Tira. Iya. Jadi benar ya Bu ya. Pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil yang sudah kita bahas bulan lalu adalah salah satu kata kuncinya pentingnya 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari awal kandungan sampai usia anak 2 tahun. Nah, ada juga yang mengatakan itu adalah periode emas. Nah, kemudian yang sudah kita bahas juga di bulan lalu adalah tentang isi piringku. Jadi isi piringku itu isi di dalam piring makanan kita harus merupakan gizi seimbang. Ada 4 kemarin kita bahas ya Bu ya, yaitu makanan pokok, karbohidrat ya Bu ya, nasi, lauk pauk, itu bisa daging atau ayam, kemudian sayuran. Sayuran ini ya salah satunya bayam, kangkung gitu ya Bu ya, kemudian buah-buahan. Nah, untuk memenuhi gizi seimbang kita tidak harus menggunakan atau membeli yang harganya mahal-mahal. Yang penting adalah mudah didapat, murah harganya, dan enak rasanya. Oke, tidak usah terlalu banyak kita mereview tentang pertemuan kita bulan lalu. Nah, untuk bulan ini kita akan membahas tentang pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Nah, ada yang bisa membantu saya membaca flip chart di belakang? Gizi bagi ibu menyusui dan balita. Dengan memberikan ASI eksklusif, MPASI membawa anak ke posyandu dan memenuhi gizi ibu dan anak, anak akan tumbuh tinggi, cerdas, dan sehat. Kemudian ASI eksklusif, ASI saja sampai bayi 6 bulan, terus berikan ASI sampai bayi 2 tahun, susui bayi sesering mungkin, semau bayi, perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu sedang bepergian. Nah, jadi ada beberapa poin penting dalam pertemuan kita bulan ini, yaitu tentang ASI eksklusif, MPASI, posyandu, dan gizi ibu menyusui. Nah, masih ingat ya Bu ya harapan ibu di bulan lalu untuk anaknya itu seperti apa? Apa coba harapan ibu? Iya, anaknya tumbuh dengan sehat, tanpa kurang suatu apapun, cerdas, tinggi, meraih cita-citanya. Ada yang katanya mau jadi dokter, mau jadi bidan, polisi, tentara. Amin, semuanya bisa tercapai ya Bu. Dengan catatan ibunya memenuhi gizi anaknya dengan memberikannya ASI eksklusif, kemudian meneruskannya dengan MPASI. Yang jelas MPASI-nya dengan makanan yang sehat ya Bu ya.
kemudian membawanya posyandu, dan gizi ibu ketika menyusui juga terpenuhi. Insya Allah ya Bu ya, dengan tahapan-tahapan tersebut anak akan tumbuh menjadi anak yang tinggi, cerdas, dan sehat. Nah, kemudian pada sore hari ini kita akan membagi kelompok lagi. Jadi jangan bosan. Iya, kelompok lagi gitu ya Bu ya. Oke, kalau gitu kita pemanasan dulu deh ya. Kayaknya ada yang bosan dengan kelompok lagi, nggak apa-apa. Kalau saya katakan anak KPM Indonesia, masih ingat jawabannya bulan lalu ya Bu ya. Bulan lalu apa jawabannya? Sehat, tinggi, cerdas. Oke? Kalau saya katakan anak KPM Indonesia, sehat, tinggi, cerdas. Oke. Saya mulai ya Bu ya. Anak KPM Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Nah, sore hari ini kita akan membagi ibu-ibu dalam 4 kelompok. Nah, kelompoknya itu kita beri nama sesuai dengan pesan poin yang sudah kita bahas tadi ya Bu ya, yaitu kelompok ASI, kelompok bubur, kelompok posyandu, dan kelompok sayuran. Nah, oke ya Bu ya, kita bagi 4 kelompok. Masing-masing kelompok berarti 5 orang, karena kelompok ini ada 20 orang. Menyebar ya Bu ya, yang muda dengan yang tua dengan yang muda. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok, 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok. Nah, nanti kalau ada yang isinya tua-tua atau muda-muda semua, diceng, tukar ya Bu ya. Oke? Sudah punya kelompok semua? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas. Nggak berkumpul yang tua-tua aja, yang muda-muda aja, cukup. Berarti kelompok ASI. Nah, kelompok ASI ini sudah saya buatkan catatannya. Jadi di sini ada 3 pembahasan ya ibu-ibu, nanti akan ibu bahas tentang berapa lama memberikan ASI saja dalam 6 bulan pertama. Nanti ibu isi, ibu diskusikan, kemudian ibu isi di sini. Nah, masalah yang dihadapi dalam menyusui. Apa aja masalah yang dihadapi, silahkan ibu diskusikan dan dituliskan di sini. Kemudian yang terakhir, apakah juga memberikan makanan atau minuman lain selain ASI? Silahkan didiskusikan ya Bu ya, 3 pertanyaan ini kemudian dijawab. Ya, oke, ini kertasnya, ini penanya. Nah, untuk kelompok kedua 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu kelompok bubur. Nah, nanti ibu berlima ini akan membahas tentang kapan pertama kali memberikan MPASI pada bayi, jenis makanan apa yang diberikan, dan masalah apa yang dihadapi dalam memberikan makanan pada anak. Nah, nanti ibu-ibu silahkan didiskusi di kertas ini, kemudian silahkan dituliskan. Oke, selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Ibu-ibu kelompok posyandu ya Bu ya. Jadi nanti ibu yang dibahas adalah kapan ke posyandu, apa saja kegiatan yang dilakukan jika ke posyandu, apa pentingnya posyandu, dan apa hambatan yang dihadapi untuk hadir setiap bulannya ke posyandu. Nanti ada 4 pertanyaan yang bisa ibu didiskusikan jawaban masing-masing ibu dan dituliskan ya Bu ya. Ini ya Bu. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 kelompok sayuran. Nah, di sini yang dibahas adalah apa saja yang harus dilakukan ibu menyusui agar ASINya berkualitas. Ya Bu ya, silahkan didiskusikan masing-masing kelompok, kemudian dituliskan.